Kalau perlu kita bubarkan KPU, kita menuntut KPU dibubarkan. Bubar. Komisionernya ditangkap karena sudah melakukan kejahatan. Bubar. Terstruktur, sistematis dan masif. Kalau perlu kita bubarkan KPU, kita menuntut KPU dibubarkan. Bubar. Komisionernya ditangkap karena sudah melakukan kejahatan. Bubar. Terstruktur, sistematis dan masif. Warga Jawa Barat mulai marah. Dekret Bandung bergema di depan KPUD Jawa Barat. 27 Februari 2024 menuntut KPU dibubarkan dan komisioner KPU wajib ditangkap karena melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, kita saksikan ribuan massa mengeluarkan dekret Bandung bergema di KPUD Jawa Barat 27 Februari 2024. Salah satu tuntutannya tidak main-main. KPU harus dibubarkan dan personalia KPU wajib ditangkap karena melakukan kejahatan secara struktural, masif, dan sistematis. Admin sangat setuju dengan dekret Bandung bergema ini karena kita sama-sama tahu bagaimana kejahatan, kecurangan dilakukan secara terang-terangan oleh KPU. Kita lihat saja, Sirekap begitu gampangnya masyarakat umum untuk melihat kecurangan di sana. Ya, banyak pengamat-pengamat politik, bahkan pengamat IT mengatakan server KPU sudah diset dengan kemenangan 58% untuk Prabowo Samsul. Jika ada penambahan angka suara dari 01 maupun 03 tidak akan merubah kemenangan dari 02 sebesar 58%. Ini adalah kejahatan yang sempurna, kejahatan yang terstruktur, dan wajib hukumnya personel-personel KPU yang melakukan kejahatan itu ditangkap sebagaimana tuntutan dari warga Jawa Barat. Tolak pemilu curang. Dan kita menyampaikan aspirasi ini bukan hanya menyampaikan pendapat dan aspirasi, tapi kita juga menuntut tindakan hukum. Kalau perlu kita bubarkan KPU, kita menuntut KPU dibubarkan. Bubar. Komisionernya ditangkap. Sangat wajar tuntutan dari masyarakat Jawa Barat ini agar KPU dibubarkan, kemudian komisioner KPU yang melakukan kecurangan wajib dihukum. Ya, bayangan para sobat, seharusnya KPU kan netral. Tapi masyarakat awam pun tahu bagaimana Sirekap KPU itu disesuaikan dengan angka quick count. Ya, siapa yang melakukan quick count? Ya jelas. Tukang survei bayaran yang dibayar rezim. Ya, dengan angka kompak 58% untuk kemenangan 02 dan angka 58% itu mirip-mirip dengan survei yang dilakukan tukang survei bayaran sebelum Pilpres. Jadi intinya tukang survei menentukan dulu berapa kemenangan 02, katakan 58, kemudian dibikinlah survei abal-abal sebelum Pilpres dengan kemenangan 02 58%, lalu dibuat lagi quick count abal-abal dengan kemenangan berapa? 58%, dan diduga Sirekap KPU pun sudah di-setel, diprogram dengan algoritma tertentu. Diprogram kemenangan 02 58%. Kompak bukan kejahatannya, jadi wajar warga Jawa Barat, bahkan warga Indonesia marah besar menuntut KPU dibubarkan dan personel KPU wajib dipenjara. Tolak pemilu curang. Dan kita
menyampaikan aspirasi ini bukan hanya menyampaikan pendapat dan aspirasi, tapi kita juga menuntut tindak hukum. Kalau perlu kita bubarkan KPU, kita menuntut KPU dibubarkan. Bubar. Komisionernya ditangkap karena sudah melakukan kejahatan. Bubar. Terstruktur, sistematis dan masif. Banyak tuntutan sejenis agar KPU personalianya diganti karena sudah sangat jelas terbukti di mana-mana keberpihakan komisioner KPU kepada pasangan 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, 23 Februari kemarin kita menyatakan dekret Bandung. Hari ini akan kami sampaikan lagi. Kawan-kawan, saya mohon mengikuti dekret ini. Kita saksikan para sobat, 27 Februari 2024 ribuan masyarakat Jawa Barat demo dan membacakan dekret Bandung di depan kantor KPU di Jawa Barat. Siap! Dekret Bandung. Satu. Mosi tidak percaya kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Mosi tidak percaya kepada Presiden dalam fungsinya sebagai kepala pemerintahan pusat. Mendorong DPR untuk segera melakukan hak angket. Mosi tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu. Karena tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara. Dekret Bandung bergema juga menuntut agar DPR segera melangsungkan hak angket. Ya, karena kecurangan yang dilakukan oleh KPU bersama rezim Jokowi sudah sangat TSM, tidak hanya TSM terstruktur, sistematis dan masif, tapi juga sangat-sangat brutal. Tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Menolak hasil pemilu 2024. Menolak hasil pemilu 2024. Merdeka! 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 Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang menginginkan hak angket, di mana masyarakat menginginkan ujung dari hak angket adalah pemakzulan Jokowi. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.